Shalom, selamat malam. Shalom, shalom. Shalom, ya, Malam Bapak, ya. malam. Saudara bersuka cita, Amin. Sangat bersuka cita. ya, apapun yang terjadi, Amin. kenapa begitu? Karena kita tidak punya tempat di sini. Karena kita tidak punya tempat di sini ya. Kita bersuka cita karena sukacita kita tetap bersuka cita karena sukacita kita tidak tergantung dengan apa yang Dunia ini. apa yang ada di sini atau dunia ini, kan? Ya, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga ya. Amin ya. Itu siapa itu? Ibrani 12 katakan jemaat anak-anak sulung. Ya. Nah, teman-teman, sampai di mana kita kemarin? Hmm? Ada yang ingat? Mau Ada yang disampaikan ingat? barang siapa menang? Oh, sampai situ ya. Oke. Awalnya kita diskusi mengenai ini itu ceritanya berawal dari eh, kerajaan kan, kerajaan Allah kan, gitu. Dan yang menarik itu adalah Lukas 16 ayat 16 berkata, eh, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan. Bicara mengenai hukum Taurat, itu kan bicara mengenai eh, cara hidup, kan? Cara hidup rohani, gitu. Cara hidup bagaimana berkenan di hadapan Tuhan. Itu kan hukum, itu kan hukum yang diberikan oleh eh, Yahweh sendiri kan kepada eh, orang-orang panggilannya ya, kepada orang-orang pilihannya melalui Musa. Dan itu memang satu konteks yang dirancang oleh Allah sendiri ya, oleh Yahweh sendiri. Sekarang kan yang menjadi diskusi kita itu kan gini. Hukum Taurat itu kan sejajar dengan semua eh, rutinitas agamawi, kan gitu. Sebenarnya kan sejajar itu. Kalau dalam bahasa umum sekarang itu namanya kan ketakwaan, kan? Ketakwaan. Dan itu sering dibahas. Takwa dulu, takwa yang membuat orang selamat, atau selamat dulu baru takwa, gitu. Kalau di dalam Kristen, kamu taat supaya diberkati, atau kamu memang sudah diberkati, kemudian kamu jadi taat, ya kan? Saudara kalau ingat Ulangan 28, Ulangan 28 tuh bicara begini nih. Kalau kamu baik-baik baik-baik melakukan ya, perintah-perintah ini, kamu akan diberkati. Selanjutnya di bagian bawah, kalau kamu tidak melakukan perintah itu, kalau kamu tidak taat melakukan itu, maka kamu akan dapat kutuk-kutuk ini, gitu. Ya. Jadi ada konsekuensi dari ketakwaan gitu atau ketaatan melakukan itu. Apa hubungannya dengan Kristus? Apa hubungannya dengan kerajaan Allah? Kalau sampai dikatakan hukum Taurat itu atau semua nubuatan di mana Allah berbicara melalui para nabi yang disebut kitab para nabi, itu kemudian dikatakan berlaku sampai zaman Yohanes, ya kan? Terus setelah itu maksudnya tidak berlaku, ya. Karena dikatakan sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan gitu.
Itu penting kita pelajari, teman-teman, supaya kita tahu nih mindset kita di dalam hidup rohani sekarang ini, hidup rohani, itu bisa melihat cara hidup rohani seperti apa sih, gitu, yang seharusnya dapat berkenan, gitu, ya, bukan hanya berkenan. Kalau saudara pelajari lebih jauh, kita nanti lebih jauh, itu ada standar yang lebih tinggi dari berkenan, ya. Oke, em, saya ingin kita eh, udah berapa hari ya? 3 hari kan kita belajar itu ya. Udah 3 hari. Nah, saya membuat kulminasi itu ya. Kemarin itu sebenarnya saya loncat itu. Ibrani 12 itu. Ya, Ibrani 12. Kita coba baca dulu ulang ya. Ibrani 12 itu ayat yang ke-18 sampai 24. Supaya eh, kita lagi-lagi bisa menangkap. Karena harus kita tuh harus tangkap gitu. Ada apa ya? Ada apa yang sangat fundamental gitu, yang sangat esensi. Kita harus tangkap karena kalau enggak ya, kita itu akan sama. Jadi gini, supaya saya diberkati, gitu ya, supaya saya diberkati, saya hidup yang taat. Supaya saya diberkati, supaya saya selamat. Ini kedua, saya hidup taat. Gitu. Transaksional, itu transaksional. Apakah salah transaksional itu? Coba, apakah salah transaksional itu? Alkitab berkata itu benar, ya kan? Tapi orang yang berkenan di hadapan Allah itu bukan orang yang benar, tapi orang yang dibenarkan, gitu. Itu nanti kita bahas, teman. Ya, oke, kita baca ini dulu ya. Saya ngomong kayak kayak gitu tuh ini selesai tadi malam. Tadi malam saya langsung nyambung di TikTok persis banget. Topiknya aneh juga itu ya. Bukan aneh sih menurut saya. Bukan aneh sih. Ya buat buat saya sebagai manusia kan. Saya lihatnya aneh ya. Kok bisa ya? Saudara tahu, selesai dari sini, saya kira-kira beberapa menit gitu kerja sesuatu, terus naik ke atas, eh, langsung dibahas kan penggenapan hukum Taurat. Apakah hukum Taurat itu digenapi eh, atau eh, atau eh, dibatalkan gitu kan? Kan? Digenapi atau dibatalkan gitu. Wih, pas banget. Jadi saudara bisa dapat insight juga malam hari ini dari diskusi TikTok. Nah, setelah saya jabarkan tuh saudara, setelah saya jabarkan itu menarik juga. Orang-orang di situ tuh belum pernah dengar itu, belum pernah, belum pernah dengar. Dan saya kira esensinya, esensinya harus kita tangkap. Eh, Gini loh, satu hal yang bagus ya kita jadiin hipotesa, hipotesa. Jadi hal yang bisa kita explore itu adalah Matius 5 ayat 20 kan. Jika hidup keagamaanmu kan tidak lebih benar dari ahli Taurat atau orang Yahudi, kamu tidak akan tidak tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau tidak lebih benar dari orang Yahudi atau ahli Taurat, sorry, dari ahli Taurat atau orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maksudnya apa, saudara? Ahli Taurat masuk kerajaan surga nggak? Coba kata-katanya. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari mereka itu, kamu tidak akan masuk. Nih, kalau Yanti tidak lebih benar dari Pak Tadus, tidak akan bisa lulus ujian sarjana. Pak Tadus lulus nggak ujian sarjana? Eh, Lulus. oh bentar, bentar.
kalau Yanti tidak lebih benar dari Pak Tadus, Yanti tidak akan lulus. Yang saya tanya bukan Yanti. Pak Tadus lulus nggak dari statement ini? Tidak lulus, Pak. Tidak dong. Kan kalau tidak lebih benar dari Pak Tadus, kamu tidak. Jadi Pak Tadus sendiri tidak. Kan gitu. Loh, ayatnya udah diulang-ulang, ya kan? Ya. Jadi gini loh. Itu ada kaitannya dengan kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ada kaitannya sama kerajaan surga yang dimaksud itu apa? Karena kalau saudara perhatikan di Matius pasal 5 itu, ayat 20, itu ayat 19 itu menjelaskan bahwa orang yang melakukan hukum Taurat itu mendapat tempat tinggi di dalam kerajaan surga. Mengajarkan dan melakukannya dapat. Gitu. Berarti menarik nggak? Gini. Ini tangkap yang benar ya, tangkap yang benar ya. Ini tipis banget, tipis. Jadi Matius 5 ayat 19 sama Matius 5 ayat 20. Yang 20 dulu yang menarik kan. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat orangnya atau Tauratnya yang dimaksud. Orangnya, Pak. Orangnya kan. Tuh. Ini penting. Itu yang ayat 20 orangnya, ngomong orangnya. Tapi ayat 19 itu bicara mengenai Tauratnya, ya kan? Coba baca Matius 5 ayat 19. Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Hmm. Amin. Amin kan? Aminnya apa di situ? Aminnya maksudnya ngerti bahwa oh kalau kita itu eh, melakukan dan mengajarkannya, maka kita ada bagian dalam kerajaan surga. Jadi hukum Taurat tidak masalah. Caramu melihat hukum Taurat, keagamaanmu gitu, tidak lebih benar di kayu sune, tidak lebih benar. Artinya cara kamu menangkap maksudnya Elohim, ya, Yahweh Elohim memberikan Taurat itu. Kalau kamu salah, ya kamu tidak benar. Kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Itu yang terjadi dengan percakapan Yesus dengan pemimpin muda yang kaya itu. Nah, ini penting tuh di situ ya. Karena kebetulan nanti kalau kita bahas Galatia, Roma, tetapi Taurat itu sendiri punya tempat gitu. Taurat itu sendiri punya tempat. Nanti saudara lihat. Taurat itu punya eh, dia punya dia punya eh, tempat itu nggak pas ya. Dia punya ini loh. Taurat itu dia punya eh, maksud. Nah, Taurat itu punya maksud dari Yahweh. Kenapa Taurat itu ada? Gitu. Kenapa Taurat itu ada? Nah, kita kan udah banyak kemarin bahas.
Saya langsung dulu nih, saya langsung dulu ke Galatia, nanti baru kita lihat. Karena di Ibrani itu orang harus ngerti dulu baru bisa baru bisa exciting gitu. Wow, luar biasa ya gitu ya. Luar biasa bagaimana Kristus datang menggenapi Taurat itu gitu ya. Bicara eh, Gunung Sinai sama Bukit Sion, wah itu bicara mengenai sesuatu yang luar biasa. Gunung Sinai itu menakutkan, Musa gemetar dan takut. Tapi Bukit Sion itu kumpulan yang meriah. Hmm? Gitu. Ya kan? Ya. Saudara kalau ngerti pasti senyum-senyum lah ya. Jangan tegang ya. Ya, tahu nggak itu? Nanti nanti kita baca ayat itu. Tapi saya mau mau ini dulu nih. Ini kan mudah, mudah ya. Mudah bicara mengenai oh Taurat ini untuk apa ya? Maksudnya itu apa Taurat ini tuh? Ya. Apakah mungkin Yesus itu tidak datang kalau Taurat ini berhasil? Kan pertanyaannya bisa begitu juga. Gitu. Kalau kita paham maksud Taurat ini itu, maka maka kita bisa hidup secara benar di dalam kerajaan Allah. Gitu. Hidup secara benar di dalam kerajaan Allah. Kita bisa menjawab gitu pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tuh membuat kita bertanya-tanya mengenai saya itu selamat karena perbuatan atau bukan karena perbuatan gitu. Saya itu diberkati karena eh, perbuatan saya atau bukan karena perbuatan saya gitu. Kalau bukan karena perbuatan apa dong? Ya, emang aku disayang. Ada yang berani ngomong gitu? Lo aja coba. Hmm? Pernah orang yang dekat dengan saudara itu, saudara sebenarnya tidak layak kan dikasih award atau apalah hadiah gitu ya, atau tapi saudara dikasih gitu. Apa karena perbuatanmu atau kamu memang disayang? Disayang ini kan pasti ada alasannya kenapa kamu disayang, ya kan? Pasti bicara mengenai hubungan kan? Ini ada hubungan gitu. Agak jauh ke sana. Kita balik dulu ya, agak teori dikit ya, supaya bisa jawab. Karena kalau udah paham di sini tuh, kalau paham di sini tuh merenungkannya itu bisa. Merenungkannya, oh iya yang begini betul ya. Gitu. Yang begini betul ya. Kalau yang apa pengetahuannya belum dapat, eh, nggak ada ini loh, nggak ada dasarnya gitu loh teman. Oke? Nah, sekarang ya, sekarang Lukas 16 ayat 16, Matius 11, 12, 13 ya. Itu kan bicara mengenai oh, rupanya hukum Taurat itu berlaku sampai zaman Yohanes. Literally kan tertulis begitu. Tapi kemudian Yesus bilang di Matius 5 ayat 18, sebelum langit dan bumi ini lenyap, satu iota pun tidak akan hilang dari digenapi, sorry, sebelum terjadi, sebelum terjadi. Nah, itu yang saya jelaskan kemarin, bahwa maksudnya sebelum terjadi itu di sini adalah apa? Maksud ya, maksud bahwa tidak apa sebelum langit dan bumi ini lenyap, satu iota pun itu tidak akan hilang sebelum terjadi, itu adalah bahwa harus ada, ya harus ada yang menggenapinya, harus ada yang menggenapinya. Kalau tidak, maka akan terus ada itu hukum itu. Tapi kalau ada yang menggenapinya, maka berakhir loh hukum itu. Berakhir loh hukum itu. Nah, kalau dibilang menggenapinya, apakah hukum itu hilang? Kita udah bahas ya. Oh, tidak hilang. Karena namanya juga digenapi. Tetapi apa? Menjadi baru. Apanya nih yang baru? Gitu. Nah, kita kan udah belajar itu. Apanya yang menjadi baru? Yang jadi baru di sini itu adalah sesuatu yang
Semua ada di dalam kerajaan Allah itu. Karena semua itu artinya nanti kita bahas. Itu adalah perjanjian yang baru. Bukan lagi perjanjian yang pertama atau yang lama. Gitu. Itu yang dibahas di Ibrani pasal 8 ya. Perjanjian yang pertama atau perjanjian yang lama itu udah usang. Usang itu bukan berarti tidak terpakai sebelumnya, sudah terpakai tapi sudah ada yang baru. Itu bagus loh. Ya, itu bahasanya juga di situ bagus. Sudah ada yang baru yang lebih mulia kan dibilang ya. Yang lebih mulia, yang lebih agung. Nah, itu ya. Lebih mulia, lebih agung. Saya ingin muter-muter dulu di situ tuh teman-teman supaya uh, saudara bisa sambil mikir gitu ya, sambil tahu ini nanti kalau dapat esensinya nanti kita tuh belajar. You tuh diberkati karena perbuatan kamu atau kamu diberkati atau apa? Bukan karena perbuatanmu. Memang kamu disayang Tuhan. Sehingga dari kamu disayang Tuhan itu kamu berbuat yang lebih mulia, lebih agung. Bukan karena kamu mau sesuatu atau motivasinya sesuatu. Bukan karena transaksional. Gitu. Ini modelnya nih. Modelnya. Kau baca Alkitab lebih banyak. Kau doa lebih banyak. Tuhan tidak semakin sayang. Tidak. Dari awal sayangnya Tuhan itu sudah ada. Ya kan? Tidak pernah berubah. Gitu. Dia mati untuk dosamu sebelum kau buat dosa. Itu kerajaan Allah itu. Itu saya ini semua sebungkus itu kerajaan Allah. Sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan. Oke? Nah, coba kita belajar. Ini maksud hukum Taurat ini apa ya? Gitu. Maksudnya apa ya? Gitu. Dari situ kita bisa belajar, kita bisa bawa nih esensinya itu ke kehidupan di zaman akhir atau zaman kasih karunia. Gitu. Yaitu sejak kerajaan Allah itu diberitakan. Kita bisa bawa itu polanya itu. Pola dari Yahweh Elohim yang sama loh. Sebenarnya. Bapa yang kekal. Bapa yang sama itu. Oke? Let's ini ya. Ibrani pasal 12. Kok Ibrani pasal 12? Oh, salah. Hmm. Nah, ini dulu. Galatia 3. Nih, saudara perhatiin ya. Kalau demikian, persis ya. Kata-katanya persis. Apa maksudnya hukum Taurat? Ya, teman-teman nggak ya perhatiin aja, ambil yang kunci-kuncinya, direkam sih. Dalam hari ini direkam. Oke, nih, ya. Apa maksudnya hukum Taurat? Coba lihat deh. Ya. Iya, ditambahkan. Hukum Taurat ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Ya, ini sebentar ya. Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Jadi maksud dari hukum Taurat itu adalah ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Ada yang menarik di sini, saudara. Nah, loncat dulu ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, saudara perhatikan ini. Justru oleh hukum Taurat, aku mengenal dosa. Kalau dilihat di Roma 5 ayat 13, kata-katanya lebih menarik. Dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Ya, menarik ya kata-katanya. Dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Justru oleh hukum Taurat aku mengenal dosa. Tapi kan kata-katanya begini. Sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Betul toh? Betul kan? Tapi Paulus bilang justru oleh hukum Taurat aku mengenal dosa. Nah, makanya saudara, maksudnya gitu ya, maksudnya hukum Taurat itu ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Kita baca selanjutnya ya.
Seorang pengantara, nah ini pengantara ini di sini siapa, saudara? Siapa pengantara di sini? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus ya. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, ya. Sedangkan Allah adalah satu, ya. Allah memang adalah satu, ya. 1 Korintus 8 ayat 6, ya. Kita hanya punya satu Allah saja, yaitu Bapa, ya. Tetapi pengantara ini adalah pengantara yang mewakili bukan hanya satu orang, tapi mewakili banyak orang. Kalau demikian, bertentangankah, saudara lihat ya, apa maksud hukum Taurat? Bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Saudara lihat di sini ya. Sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Jadi di sini langsung dijelaskan, ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Jadi ada posisinya si hukum Taurat ini, ada maksudnya si hukum Taurat ini, ya kan? Dan ini nanti selesai, saudara. Selesai kan? Akan selesai. Nah, ketika selesai ini yang kita perlu pelajari adalah ini cara Tuhan ya, gitu. Cara Tuhan memprakarsai sesuatu. Kalau demikian bertentangan ke hukum Taurat dengan janji Allah, sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung, nah ini saudara, kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Supaya oleh karena iman di dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Jadi bukan karena berasal dari hukum Taurat, tetapi karena iman di dalam pengantara itu, ya, yaitu janji yang diberikan itu Yesus Kristus, janji itu yang diberikan kepada mereka yang percaya. Nah, 23. Sebelum iman itu datang, ya, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah, nah ini saudara, ada dua kata yang penting. Jadi sebenarnya hukum Taurat itu posisinya apa ini? Dia pengawal, pengawal. Terus dia juga penuntun. Ya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Supaya kamu tahu bahwa kamu itu supaya kamu itu mengenal dosa. Walaupun dosa itu sudah ada. Tapi supaya kamu mengenal dosa, kamu dikawal oleh hukum Taurat. Gitu. Jadi ada maksudnya kan dikasih kepada umat-umat pilihannya, orang-orang Yahudi itu. Oh, by the way ya saudara, orang Yahudi itu, kenapa disebut orang Yahudi? Karena kaitannya sama uh, suku Yehuda yang ada di Israel Selatan. Gitu. Jadi mereka disebut orang Yahudi atau bahasa Inggrisnya Jewish kan, gitu. Orang Yahudi, ya. Nah mereka ini kan yang kemudian menerima hukum ini, ya. Nah lihat ya, dan kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai apa? Iman itu telah dinyatakan. Iman yang mana ini maksudnya? Ini loh. Memang nih kebenaran mana? Nih, karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita, penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Saudara kalau bandingkan ayat ini tadi dengan Lukas 16 ayat 16, dapat nggak? Hukum Taurat kita para nabi itu berlaku sampai zaman Yohanes. Penuntun, pengawal, gitu kan? Sampai apa? Kerajaan Allah diberitakan, yaitu apa? Dibenarkan oleh iman, itu diberitakan. Kan? Jadi, oke, jangan ngomong jadi dulu ya. Nah, ini nih. Coba lihat nih.
Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Semakin dibuat terang ya. Oke, kita baca 2 ayat lagi. Sebab Kristus adalah apa? Kegenapan dari hukum Taurat. Betul kan? Jadi Matius 5 ayat 17. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan. Aku datang untuk menggenapi. Ya, Yesus Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Saudara, eh, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Bahkan Galatia 5 ayat 4 itu bilang begini, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, di sini ya. Nah, jadi eh, hidup di dalam kerajaan Allah itu, ya, hidup di dalam kerajaan Allah itu adalah hidup oleh kasih karunia, hidup oleh karena iman gitu kepada Kristus. Kan hidup di dalam kerajaan Allah itu kita sebagai apa, teman-teman? Kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, hmm? Sebagai anak-anak kerajaan. Sebagai anak-anak Allah. Anak-anak. Kalau di dalam kerajaan Allah ya sebagai anak-anak, boleh anak-anak Allah, ya sebagai anak-anak Allah kan, gitu. Nah, kamu disebut anak-anak Allah Karena lahir dari Allah. karena iman kepada Yesus Yesus Kristus, Kristus. ya. Galatia berapa tuh? 3 ya ayat, ya. Kamu disebut anak-anak Allah karena iman kepada Yesus Kristus. Benar nggak? Ayatnya di mana? Di Galatia 3 ayat 26. Berapa? Galatia 3 ayat 26. Iya. Saya nyebut 326 tadi. Hah? Berapa? Apa coba baca? Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Iya, oke. Memang begitu. Tapi ya itu kata singkatnya, tapi saudara bisa jelasin ya. Nah, kita baca ini ya. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ya. Sebab semua orang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa. Tanpa hukum Taurat. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Hukum Taurat adalah apa tadi? Penuntun, pengawal, gitu. Supaya apa? Orang tahu bahwa ini berdosa. Kan gitu kan? Mereka kan dipanggil, oh ini dosa nih, gitu. Tapi sebenarnya ini adalah penuntun, penuntun sampai apa? Sampai Kristus itu datang. Nah, saudara tahu nggak yang dimaksudkan di situ apa? Kemarin saya udah jelasin ya, bahwa orang yang tidak dapat melakukan segala sesuatu di dalam hukum Taurat itu dianggap terkutuk, ya kan? Kan itu poinnya tuh. Orang yang tidak dapat melakukan segala sesuatu, ingat ayatnya kemarin, Galatia ya, di dalam hukum Taurat itu dianggap terkutuk, yang tidak dapat melakukan segala sesuatu. Gitu. Roma 8 ayat 3 dan ayat 7. Ya. Hukum Taurat itu tidak berdaya terhadap daging. Ayat 7-nya bilang apa? Keinginan daging itu adalah perseteruan dengan Allah. Ya kan? Dan dia tidak takluk pada hukum Allah, keinginan daging itu. Karena itu memang tidak mungkin baginya, katanya kan. Roma Roma berapa tuh? 8 ayat 7 ya. Gitu. 8 ayat 7. Roma 8 ayat 7. Roma 8 ayat 3-nya, hukum Taurat itu tidak berdaya terhadap daging. Keadaan ini. Terus hukum Taurat buat apa kalau begitu? Oh, hukum Taurat untuk tuntun kamu
untuk kawal kamu lihat bahwa kenal ini dosa, dan kamu lihat bahwa itu ada pelanggaran terhadap dosa itu. Nggak mampu kan gitu. Jadi Yesus menggenapinya itu, saya udah bilang kamarnya. Jadi Yesus menggenapi hukum Taurat itu maksudnya begini. Udah catat kan kata-katanya kemarin ya. Bahwa ganjaran terhadap pelanggaran atas hukum-hukum atau perintah itu adalah kutuk. Dan itu ditanggungkan kepada Kristus. Dia menjadi kutuk karena apa? Karena ganjaran terhadap pelanggaran terhadap perintah itu namanya dosa. Dia adalah kutuk. Ya, dia menjadi kutuk karena dosa. Itu yang membuat dia disalib. Kan gitu kan? Ya, itu yang membuat dia disalib. Saya lupa kemarin. Ulangan pasal 21 ya. Ayat 22 sampai 23. Di situ menjelaskan mengenai terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Gitu. Ya, itu yang dikutip di Galatia kan? Nah, itu Yesus Kristus genapi. Nah, saudara, ini tahu nggak? Ini penjelasan ini kalau nggak saudara ulang-ulang, itu belum tentu bisa loh. Tapi ini yang sering banget ditanyakan gitu. Ini ketaatan, ini hukum, ini perintah. Harusnya ini yang kemudian menjadi yang utama. Ini yang harusnya yang utama. Inilah cara orang untuk memiliki hidup yang kekal. Inilah cara orang hidup untuk cara cara orang untuk ke surga. Inilah cara orang untuk berkenan. Bukan. Ini pengawal. Ini adalah penuntun untuk sampai kepada sesuatu yang dalam hal ini seseorang atau pengantara yang membenarkan gitu. Orang miss di sini, orang Yahudi yang tidak percaya Yesus tidak dapat memahami ini, ya. Tidak dapat memahami ini. Nah, jadi kamu lepas dari Kristus kalau kamu mengharapkan kebenaran karena ketaatan dan ketakwaanmu. Oke, saya mulai ganti kata-katanya ya. Kamu lepas dari Kristus kalau kamu pikir oleh perbuatanmu kamu diberkati, oleh perbuatanmu kamu akan diselamatkan. Kamu lepas dari Kristus. Itu yang bilang gitu. Jadi yang utama itu, sorry, saya ulang ya. Yang jadi dasar itu nggak boleh berubah, tidak boleh berubah, gitu. Ya, bagus tuh. Ini dari awalnya itu kita udah dikasih tahu, oh, hukum-hukum turun dulu nih. Terus Allah berbicara melalui nabi-nabi menjadi kitab para nabi ini. Muncul kalau dulu tuh namanya Tanakh, ya. Taurat, Ketuvim, eh, Neviim, ya. Neviim, Ketuvim. Tanakh, Neviim, Ketuvim. Taurat, Neviim, Ketuvim. Ini Tanakh. Ini ini kan ini kan Taurat dan kitab para nabi, ya. Ibrani 1 ayat 2. Sejak zaman dahulu, ya, Allah dengan berbagai cara berbicara kepada manusia melalui nabi-nabinya. Gitu. Tetapi sejak zaman akhir, kata gitu muncul kan di Ibrani 1 ayat 2. Zaman akhir Allah bicara melalui perantaraan anaknya. Ini kerajaan. Ini Injil kerajaan Allah itu. Tetapi tidak serta-merta terus hukum Taurat itu hilang. Gitu. Kan? Tapi digenapi, artinya dibawa masuk. Nah, kalau saudara ingat Efesus 2 ayat 15 kan, dia menjadikan satu manusia baru di dalam dirinya. Ya, dengan demikian, katanya apa? Dengan demikian, ya, saya sampai puncaknya ini ya. Dengan demikian kita memperoleh damai sejahtera. Oke? Damai sejahtera ini tuh muncul di mananya tuh, di mananya. Saudara tahu nggak? Pendamaian atau damai sejahtera itu muncul di mana? Munculnya di mana? Karena yang Roma 8 ayat 3 itu, semua perintah dan ketetapan dari hukum Taurat. Ada ganjaran di atas pelanggaran-pelanggaran itu. Itu menghasilkan dosa. Roma 8 ayat 3 bilang gini, Allah
hukum dosa. Allah, ia Allah menjatuhkan hukuman atas dosa itu di dalam Kristus. Ya, makanya Roma 6 ayat 10 bilang apa? Karena kematiannya. Ya, apa dia bilang? Hmm? Roma 6 ayat 10. Karena kematiannya, Sebab kematiannya sebab Adalah kematiannya kematian adalah terhadap dosa. sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. ya, itu sebab kematiannya itu adalah kematian satu kali atas dosa, ya. Un- Gimana kalimatnya, Mira? Sebab kematiannya Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya untuk selama dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. itu, ya, satu kali untuk selama-lamanya, ya. Terus 1 Petrus 3 ayat 18 bagian A. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Kristus mati satu kali untuk segala dosa kita, ya kan? Itu yang menjadi titik kulminasi di situ, digenapi. Jadi kalau tidak demikian, kalau tidak demikian, maka tidak ada orang yang dapat dibenarkan gitu, ya. Tidak ada orang yang dapat dibenarkan karena eh, terkutuklah orang yang tidak melakukan segala sesuatu di dalam hukum Taurat itu. Segala sesuatu artinya memang dituntut untuk melakukan segala-galanya gitu. Semuanya tanpa satu pun yang cacat. Tapi menarik kan? Kan Tuhan tahu nggak mungkin. Oh iya. Makanya dibilang apa? Itu adalah penuntun. Itu adalah pengawal. Untuk kamu tahu. Sampai janji yang sesungguhnya itu datang. Itu pengantara ini. Gitu. Oke? Nah, jadi Yesus menggenapi dan itu juga menarik tuh, menarik kan? Saudara bisa ngerti di sini. Ini kenapa nih agama Kristen beda sama agama lain? Di sini bedanya. Tidak ada orang yang dapat eh, membenarkan dirinya sendiri atau menebus dirinya sendiri. Roma pasal 3 katakan tidak seorang pun, tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Tidak seorang pun mencari Allah. Bahkan di situ dikatakan tidak seorang pun berakal budi. Gitu. Itu benar-benar ini kaitannya dengan kamu bisa dibenarkan nggak di hadapan Allah. Itulah itulah itu itulah eh, itulah kasih karunia itu, itulah karya Kristus itu. Nah, apa yang kita ini kan sudah selesai, tapi apa yang kita bisa pelajari dari situ? Ya, yang kita bisa pelajari ya teman-teman bahwa eh, bukan karena perbuatan baik, bukan karena perbuatan baik. Kemudian Tuhan itu eh, membuat kemudian kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Atau bukan karena perbuatan baik, maka Tuhan itu kemudian lebih dekat dengan kita, lebih dekat dengan kita. Atau bukan karena perbuatan baik, atau bukan karena perbuatan-perbuatan apapun dari kita, sehingga Tuhan itu berubah gitu, ya, berubah sikap terhadap kita. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari situ.
ini justru memang prakarsanya Allah sendiri, prakarsanya Allah sendiri. Allah ingin membuat satu dasar gitu. Allah ingin membuat satu dasar. Saudara kalau baca 1 Korintus pasal 3 ya, ayat 11 sampai 15. Tidak ada seorang pun yang membangun ya kalau bukan di atas dasarnya Kristus gitu. Nggak bisa. Saya lupa ayatnya ya, tapi kalau nggak salah di Yohanes pasal 3. Perbuatan baik apapun yang tidak di dalam Allah, ya itu tidak berkenan di hadapan Allah. Gitu. Nah, kita maju ya, saudara. Eh, Sekarang mungkin pas nih saya bacain kembali ayat ini, ya, yang Ibrani 12 kemarin. Saudara bisa perhatiin ya. Ibrani 12 ayat 18 sampai 24 ini, saudara perhatiin di ayat 18 dan 22. Di sini sangat jelas gitu. Ini perjanjian yang lama, ini adalah perjanjian yang baru. Ya. Sebab kamu tidak datang. Sementara di 22-nya bilang, tetapi kamu sudah datang. Sebab kamu tidak datang kepada gunung. Ini gunung Sinai. Ya. Gunung yang dapat disentuh. Dan api yang menyala-nyala. Tapi di sini, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Gitu. Ini kalau kumpulan yang meriah ini saya ingat ya. Wahyu 7 ayat 9. Dan aku melihat kumpulan banyak, kumpulan orang yang sangat banyak ya. Kumpulan besar orang yang sangat banyak katanya. Dari segala suku, kaum eh, dari segala suku, kaum, bahasa, bangsa dan bahasa ya. Berdiri di depan anak domba. Jadi sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, menakutkan maksudnya, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah itu. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Ini ini itu eh, ini itu adalah dinamika gitu, dinamika hidup. Karena apa? Karena kamu dikejar, kamu dipaksa, kamu dikejar atau kamu dituntut untuk eh, untuk apa? Untuk untuk taat supaya kamu dapat berkat, untuk takwa supaya kamu dapat hasil dari ketakwaan itu gitu. Takwa supaya kamu dapat mahkota kehidupan gitu. Ini hasilnya nih. Kan? Hidup di bawah ketakutan. Ah, ini satu lagi ya. Hidup di penuh ketakutan itu adalah kehidupan yang tidak ada kasih kan gitu. Ya. Saudara tahu ayat itu ya, karena kasih melenyapkan ketakutan gitu, ya. Di mana ada kasih maka ketakutan itu hilang, lenyap kan gitu. Nah, tetapi di sini nih, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ya, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, satu kumpulan yang meriah, kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian yang baru. Saudara, jangan perhatiin ya, kepada Allah yang menghakimi semua orang. Kepada Allah yang menghakimi semua orang. Tapi saudara tahu nggak bahwa Yohanes 5 kalau nggak salah ayat 37 itu, saya lupa ayat persisnya ya, tapi uh, Bapa menyerahkan penghakiman itu kepada anak. Ya. Nah, penghakiman itu di situ uh, adalah ukurannya Kristus, ya, namanya pengadilan tahta Kristus, itu pengadilan tahta Kristus. Cara ngukurnya beda.
Coba lihat gini. Kalau kau memberi secangkir air kepada hambaku, katanya, engkau tidak akan kehilangan upahmu di surga. Gitu. Beda, dasarnya beda tuh. Ya. Jadi dasarnya bukan karena satu aturan. Ya, ya tadi itu hukum-hukum. Gitu. Jadi ketika ketika kita nih ya, di dalam kehidupan kita, Yohanes 5 ayat 22 ya, ketika kita hidup di dunia ini tuh ya, di dalam kehidupan rohani kita sekarang, kita harus lihat 1 Korintus 3 ayat 11 itu ya. Tadi Galatia ya, Galatia, sorry, oh iya benar ya. Galatia 5 ayat 4 kan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari ketakwaan, ketaatan, kamu hidup di luar kasih karunia. Oke. Uh, saya ingin apa? Sebenarnya saya ingin jelasin itu, tetapi tetapi tidak, tetapi tetapi yang sesungguhnya yang saya mau cerita adalah supaya ada makna yang bisa kita bawa di dalam kehidupan kita nih ya, kehidupan kita di dalam zaman akhir atau zaman kasih karunia, gitu. Bahwa hidup kita itu bukan karena transaksional gitu. Hidup kita itu harusnya karena apa? Relasional. Karena memang hubungan gitu. Ya. Hubungannya dari mana? Yang tadi Kristus itu menggenapi hukum Taurat, menggenapi menjadi perjanjian yang baru, bahkan menjadi manusia baru di dalam dirinya sendiri. Gitu. Yang menyatukan katanya apa? Kedua belah pihak. Kedua belah pihak ini maksudnya yang mana? Yang yang hidup di bawah hukum Taurat dan yang hidup di bawah kasih karunia ini. Dua disatukan di dalam dia menjadi manusia baru. Nah, sehingga apa? Perseteruan itu sudah tidak ada lagi. Perseteruan itu gini loh. Perseteruan itu gini. Kamu bener nggak? Emang dapat hidup yang kekal lewat lewat ketaatan atau dapat hidup yang kekal karena memiliki hubungan gitu. Mana yang benar nih? Yang benar tuh gini. Orang yang hidup karena ketaatan belum tentu punya hubungan. Tapi orang yang punya hubungan dapat dituntun untuk hidup dalam ketaatan. Tangkap ya? Orang yang punya hubungan terus-menerus sekalipun ada di dalam kemah yang fana yang terus di apa nih dirongrong oleh keinginan-keinginan di dalam daging, tapi dia terus karena hubungan. Aduh, tapi dia itu orang tua saya, ya. Tapi dia itu orang tua. Udah mungkin karena lepas emosi, lepas kendali sehingga emosinya. Tapi mereka tuh orang tua saya. Melewati waktu-waktu yang apa, yang lewat apa, yang berlalu itu kan emosi itu yang tidak terkendali itu tiba-tiba bisa bisa apa, bisa gugur oleh oh ini hubungan gitu. Ya, ini karena hubungan. Artinya apa? Hubungan ini memang membuat sesuatu yang bisa apa, yang bisa membuat orang berkenan gitu karena hubungan, karena dia melihat hubungan ini kemudian dia melakukan rutinitas agamawi apapun ya, rutinitas agamawi apapun dia bisa berkenan karena hubungan gitu. Nah saudara, itu tidak lepas begitu saja juga kan, karena apa? Karena ketika ada hubungan maka ada roh Allah sendiri yang kemudian dimeterai. Saudara tahu nggak kata pengantara yang lain gitu, ya, pengantara yang lain. Sebenarnya Roh Kudus itu juga pengantara gitu. Kan dibilang pengantar, tapi pengantara satu-satunya kan antara Allah dan manusia yaitu manusia Kristus Yesus. Tapi ada pengantara yang lain, ya. Makanya Yesus bilang, aku harus pergi supaya dia itu ya,
supaya dia itu diutus. Gitu. Jadi ada pengantara yang lain. Setelah pengantara satu-satunya ini sudah selesai melakukan pekerjaannya. Gitu. Nah, itu yang akan menuntun kita di dalam apa? Hubungan relasional. Gitu. Hubungan relasional. Oke, itulah itulah dinamika di dalam kerajaan Allah itu. Itulah dinamika, yaitu dinamika hidup oleh karena kasih karunia, gitu. Hidup hidup oleh eh, satu dasar, yaitu dasar Kristus. Hidup di dalam dasar yang terbangun karena Kristus membawa pendamaian, gitu. Dan pendamaian ini menghasilkan hubungan. Ada hubungan yang terbangun antara Bapa dan anak, antara Allah dan anak-anak Allah. Ya kan? Allah memiliki Yesus sebagai anak Allah, gitu kan? Dan orang yang eh, beriman kepada Yesus yaitu anak Allah menjadi anak-anak Allah. Gitu. Ya, tetapi itu dulu ya, ya dasarnya itu dulu. Kalau begitu selesai dong Pak. Oh kan kalau itu kita udah bahas kan. Memang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata keadaan kita kelak. Nah itu nanti ya sabar. Tapi yang di sini tuh ya diberesin gitu. Nah, eh, jadi esensi yang kita mau ambil adalah ini. Hidup relasional itu yang menjadi dasar. Saudara bisa terbangun ke yang namanya ketaatan atau ketakwaan yang ketaatan atau ketakwaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Gitu. Ketika itu dibangun di atas relasional, gitu. Kesadaran akan hubungan ini, kesadaran bahwa, waduh, kamu atau kita ini adalah orang-orang yang menerima pemberian Allah, gitu. Itu kasih karunia. Ini poinnya apa, saudara? Poinnya apa? Poinnya adalah identitas baru. Kalau identitas baru bicara mengenai apa? Saudara tidak hidup di dalam intimidasi atau tuduhan, gitu. Saudara benar-benar punya landasan, gitu. Saya sudah diperdamaikan dengan Bapa, gitu. Dengan cara itu, ya yakinlah ya, bukan karena ini juga, ya, bukan karena ini satu-satunya ini, ya. Karena apakah manusia punya kekuatan untuk kemudian membangun perbuatan-perbuatan baik gitu, atau rutinitas agamawi kemudian yang menyenangkan ya atau berbau harum di hadapan Bapa. Setelah itu hanya berdasarkan hubungan ini, tidak juga. Karena apa? Karena kemuliaan manusia itu terbatas. Hikmat manusia itu sebatas hikmat dunia, ya kan? Gitu. Sekalipun hubungannya selesai. Makanya kan Yesus bilang, eh, adalah lebih baik aku pergi supaya dia itu datang, gitu. Itu Roh Kudus, ya. Petrus berubah ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, gitu. Jadi betul bahwa eh, alasnya harus relation, harus hubungan. Kamu menikmati eh, kamu akan menikmati perjalanan untuk dibenarkan dan dimuliakan ketika kamu mengerti bahwa saya ini orang yang telah ya mendapat dikembalikan kepada satu hubungan ya yang telah jauh terpisah jauh sebelumnya dan sekarang sudah memiliki kembali hubungan itu di hadapan Bapa gitu. Dari sini perjalanan itu dimulai gitu. Itu yang bisa membuat kita gini. You 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 have bad time kan. Kamu tuh punya waktu-waktu tidak baik gitu, waktu-waktu buruk loh dalam hidup kamu gitu. Kamu punya waktu-waktu di mana kamu itu jatuh gitu kan. Ya, apa namanya ya? Keliru gitu, melakukan kesalahan gitu. Ada gitu. Tapi ketika tak ngerti relationship atau relasional ini berbeda. Iya, tapi ya memang bukan karena aku kan, tapi karena dia kan. Bukan kita yang mengasihinya, tetapi dia yang terlebih dahulu mengasihi. Itu berbeda sekali. Hidup di dalam
kerajaan Allah, hidup di dalam zaman kasih karunia, hidup di dalam zaman akhir ini. Nah, dengan hidup seperti itu, ingat ada Roh Kudus ya. Jadi jangan akan ada orang tuh yang hilangin tuh. Emang begitu terus kita bisa? Oh nggak bisa. Terus gimana? Ya memang itu. Roh Kudus itu ago, apa, peripateo, stoikomen. Jadi Roh Kudus itu memimpin, menggiring sampai kita seirama. Itu perjalanannya gitu. Tapi maksudnya dasar ini tuh jadi penting gitu. Dan itu setiap hari loh. Makanya kepada jemaat, salah satu jemaat dari kitab Wahyu kan, jemaat di Efesus ya, kamu kehilangan kasihmu yang mula-mula. Maksudnya yang mana tuh? Ini. Kamu lupa dari mana kamu diambil. Kamu lupa dari mana kamu diangkat. Kamu lupa bahwa kamu didamaikan dengan Bapa dengan korban ini gitu. Ini kembali membawa kamu kembali memiliki relasional itu dengan Dia. Ya. Nah, bangun di atas itu, ya. Jadi teman-teman, contoh nih, di dalam kehidupan nyata. Ini ada Pak Anton ya. Beliau ahli kalau dalam implementasinya ya. Ini nih. Eh, jangan pernah punya persepsi hidup secara rohani yang taat itu supaya saudara diberkati. Itu tidak membangun apa-apa itu. Itu bahkan membangun kembali balik transaksional itu. Membangun kembali transaksional itu. Padahal yang menarik adalah ketika kita selalu menyadari bahwa dia itu sudah mati bagiku. Bahkan ketika aku masih berdosa. Kan gitu katanya. Kan ayat Alkitab ngomong gitu. Kan? Artinya ketika aku masih hidup di dalam pelanggaran-pelanggaran, dia udah mati bagiku. Gitu. Aku ini orang yang dikasihi. Aku ini orang yang telah diangkat gitu dari kegelapan dibawa ke dalam terangnya yang ajaib. Hidup di dalam keadaan itu sehingga apa? Sehingga aku harus apa? Hidup bertanggung jawab. Hidup bertanggung jawab. Hidup yang bertanggung jawab itu gimana, saudara? Hiduplah sama seperti Kristus hidup, serupa dengan Kristus hidup. Nah, bagaimana Kristus hidup? Kristus sendiri berkata, sempurnalah sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Gitu. Kuduslah kamu sama seperti Bapamu yang di surga yang adalah kudus. Gitu. Jadi bertanggung jawab itu artinya serupa dengan Yesus. Ya. Begitu kan lagunya ya? Nanti gimana? Seperti Oh, sempurna seperti Bapa, serupa dengan ya, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Bapa itu kudus, ya. Bertanggung jawab itu artinya hiduplah di dalam kekudusan, gitu. Tapi ingat, Tuhan saya sudah hidup kudus nih, tapi berkat belum turun. Transaksional. Saudara tahu nggak kalau transaksional begitu? Saudara sendiri terjerat lagi di dalam eh, ini loh, kehidupan yang tidak diubah gitu, tidak dibaharui. Mengharapkan sesuatu padahal itu salah di dalam implementasinya gitu. Meskinya kau tak harapkan lagi sesuatu, itu yang betul. Ya kan? Kau baca Alkitab, hidup kudus tanpa harapkan apa-apa. Karena Bapamu yang di surga tahu apa yang kau perlukan. Gitu. Itu cara hidup dalam kerajaan gitu. Pokoknya nggak boleh mundur gitu, mondar balik lagi nggak bisa. Gitu. Kristus adalah dasar, dia pendamai, kau anaknya, kau diangkat, kasih sayangnya selesai. Tidak lebih besar, tidak lebih kecil, cukup bagimu. Selesai. Gitu. Ya kan? Sekarang kamu harus hidup bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu ya hiduplah kudus. Bertanggung jawab itu ya hiduplah mengikuti jejaknya Kristus gitu.
Itulah hidup yang bertanggung jawab. Tapi ingat, jangan pikir kau bertanggung jawab kemudian kamu transaksional lagi. Mundur itu. Mundur. Ya, kau tidak diubah dengan pola pikir begitu. Kamu tidak kemana-mana. Nah, itu yang dibilang di 1 Korintus 3 kan. Memang kita semua membangun di atas dasar Kristus. Tapi satu hari nanti, tapi sebelum dia bilang, entah kita membangunnya, katanya. Entah seseorang itu membangunnya dengan emas, perak, atau batu permata. Atau dengan kayu, jerami, rumput kering. Entah. Ya, entah. Adakah kita hidup itu setelah tahu bahwa Kristus itu adalah dasar? Kasihnya itu dialah yang lebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi dia, kan gitu. Dan itu kasih itu cukup bagi kita. Sehingga kita hidup bertanggung jawab untuk semua hal itu, membangun di atas kehidupan ini, itu adalah eh, merupakan ini yang sering nih. Saya nggak suka nih kata-kata ini biasanya. Orang bilang itu adalah ungkapan syukur kita, bukan? Itu Itu benar-benar saya nggak geli saya mendengarnya itu ini. Jadi kalau kita membangun di atasnya itu adalah apa? Adalah cara kita untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan Yesus, untuk menjadi kudus seperti Bapa yang adalah kudus supaya apa? Kita mengambil bagian dalam kekudusannya Bapa. Nah, ini kan yang membawa kita kepada kodrat ilahi itu. Supaya apa? Barang siapa menang. Barang siapa menang. Kenapa kamu bertanggung jawab? Karena di dalam perjalanan saya ini adalah perlombaan, ini adalah pertandingan. Saya harus bertanggung jawab, gitu. Supaya apa? Supaya saya keluar sebagai pemenang, supaya saya bisa menang, gitu. Di dalam perjalanan ini, kata-kata ini adalah rasa syukur kita, gitu ya. Semua yang kita lakukan setelah kita mengenal Yesus, itu mau bilang begini, oh tidak ada lagi yang perlu kamu lakukan, sudah selesai semuanya. Nangkap nggak, teman-teman? Nangkap kan? Jadi gini, terus ngapain kita punya perbuatan baik? Kan kita udah diselamatkan. Dosa kita satu kali selama-lamanya diampuni. Terus untuk apa kita berbuat baik? Hmm? Oh, itu ungkapan syukur kita. Itu masalah itu. Masalahnya di mana? Loh, siapa bilang ungkapan syukur kamu? Kamu bersyukur nggak bersyukur? Tuhan kasih kamu itu yang namanya pendamaian. Itu pemberian Allah, bukan hasil usahamu. Kan gitu kan? Terus kita bersyukur. Enggak, Allah tidak mengharapkan kamu cuman bersyukur. Kan? Setelah dasar Kristus ini ada, maka dia inginkan kamu menjadi menang dalam pertandingan iman yang kamu jalani ini. Dalam perlombaan yang diwajibkan bagimu ini. Jadi itu kan disebut oleh Ibrani 12 itu ya. Ini perlombaan yang diwajibkan. Ya. Ini adalah pertandingan iman. Supaya apa? Di ujung akhir kehidupan tuh ada kamu menjadi orang-orang yang menang gitu. Karena hanya barang siapa yang menang, tadi Pak Tadus bicara ya, akan ku jadikan soko guru di dalam apa? Di dalam bait Allahku katanya, ya. Kepadanya akan ku berikan nama Allahku, nama kota Allahku dan namaku yang baru gitu. Jadi luar biasa itu ya. Eh, hal-hal yang dapat diberikan gitu kepada orang-orang yang menang. Ini bukan rasa syukur. Ini adalah respon tanggung jawab karena di dalam apa? Di dalam perlombaan yang diwajibkan, di dalam pertandingan iman kita. Jadi ini pertandingan iman. Ini adalah perlombaan yang diwajibkan. Ini saya ngomong di luar-luarnya dulu ya teman-teman. Ya, itu yang membawa kita menjadi pemenang gitu. Jadi kan kelihatan loh saudara. Ya, bahwa bukan karena takwa terus kamu diberkati gitu. Tapi apa? Kamu diberkati ya karena memang Tuhan mau memberkati kamu gitu. Bukan karena perbuatanmu maka kamu diselamatkan. Tuhan memang mau menyelamatkan kamu. Sekarang apa yang kamu lakukan? Oh, kamu lakukan itu. Kamu lakukan apapun yang menjadi tanggung jawabmu supaya apa? Supaya kamu jadi pemenang di akhir.
Pak, kalau yang nggak menang bagaimana? Ya itu, mengalami kerugian. Ya, 1 Korintus 3 ayat 15. Ya. Mengalami kerugian. Seperti keluar, dan ujian itu membuat dia terbakar seperti keluar dari dalam api. Dia tidak mencapai pada apa yang Yesus inginkan. Karena Yesus mau supaya di mana dia ada, kita ada. Ya. Di tempat dia ada, kita juga ada. Dan bagaimana supaya kita ada di tempat dia ada? Caranya gimana? Caranya satu-satunya apa? Dimuliakan bersama-sama dengan dia. Ya kan? Bagaimana supaya kita dimuliakan bersama dengan dia? Tadi perjalanan kemuliaan itu. Gitu. Bertanggung jawablah dalam hidupmu karena kamu kenal, karena kamu tahu bahwa engkau sangat dikasihi. Engkau dipilih untuk menjadi anak-anaknya. Ya. Bertanggung jawablah di atas semua, ya, pemberian Allah itu. Bertanggung jawablah di atas semua pemberian itu. Ya. Dengan cara apa? Masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Karena Allah belum selesai di situ. Dia mau lihat perjalananmu itu sungguh-sungguh sampai garis akhir, sampai finish. Kau jadi pemenang. Gitu. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Sorry. Ayat yang ke-7 atau 8, 8. Barang siapa menang, ya, akan menerima semuanya ini, kan. Aku akan menjadi Allahnya dan dia akan menjadi anakku. Gitu, ya. Oke, saya sampai di situ dulu, ya. Saudara udah dapat, ya? Ada, ya? Harusnya summary-nya udah dapat, ya? Ya, bagaimana hukum Taurat digenapi dan kemudian makna dari semuanya itu ke dalam kehidupan kita di zaman akhir ini atau zaman kasih karunia ini. Pak Anton, ada yang mau ditambahkan? Pak Tadus nanti closing aja, ya. Nanti lanjut minggu Oke, depan. ya. Sorry. Ada Nah, tambahan tapi saya nanti banyak. waktunya singkat sih, ini tinggal 6 menit. Oke, teman-teman ada yang mau nanya nggak? Jadi saya sampai terkaget juga saya ngomong gitu tadi, nih, ya, bahwa ketika apa itu eh, kita takwa, kita taat dalam hidup ini, kita taat dalam hidup ini, bukan kita mengharapkan berkat. Ketika kita taat dalam hidup ini, itu karena apa? Coba saudara sekarang jawab. Ketika kita taat dalam hidup ini, supaya kita apa tuh? Kalau kita taat dalam hidup ini. Memenangkan dalam perlombaan, Pak. Oke. Jadi kita taat dalam hidup ini supaya kita menang di dalam perlombaan yang diwajibkan. Kita taat dalam hidup ini supaya kita menang dalam pertandingan iman. Kan gitu. Bukan kita taat dalam hidup ini supaya kita dapat berkat. Justru harusnya sebaliknya. Kita taat dalam hidup ini dengan apa? Dengan mentalitas kita tidak ingini apapun lagi gitu, ya kan? Dari Tuhan, kan? Kita tidak ingini gitu. Berbalik banget dengan kita mengharapkan berkat dari ketaatan itu. Saudara coba hidup. Coba coba hidupi firman itu, ya. Bahwa engkau taat karena kamu masuk dalam perlombaan iman. Itu sih mungkin oh iya memang benar gitu. Tapi coba coba yang ini. Kamu taat, kamu taat dan tidak mengingini apa-apa dari Tuhan. Coba. Kamu taat dengan mentalitas tidak mengingini apa-apa dari Tuhan. Itu boleh. Terus kirim renungan, baca renungan. Renungan itu jangan panjang-panjang, ya. Orang malas baca. Saudara tahu di WA itu kan ada read more. Ya, baca. Itu artinya tulisanmu udah kepanjangan. Saya ulang, ya. Saya ulang, ya, yang teman-teman yang kalau sampai saudara sampai di read more,
baca lebih lanjut. Itu artinya renungan saudara udah kepanjangan. Jadi coba dulu kirim ke diri sendiri. Ih, sudah ada read more. Ya, itu kepanjangan. Ini saya pakai aja tuh toolsnya. Jangan. Lu tulis apa yang benar-benar dari dalam hati, yang kau hidupi bersama Yesus Tuhanmu dan rohnya yang bersama-sama dengan engkau, yang hibur kau, yang benar-benar meneguhkan engkau, yang menopang engkau, yang terus menggiring kau ke jalan yang dikenan oleh Bapa. Itu. Jangan ini saya lihat tuh. Jangan dibebani oleh kirim renungan. Saudara kalau dibebani oleh kirim renungan, saudara sama dengan ahli Taurat, orang Farisi. Iya, itu kan orang Farisi berdiri di eh, apa di tikungan-tikungan jalan. Saudara berselancar di buat renungan di WA group. Sama, sama. Yang tidak sama apa? Saudara bagi apa yang saudara nikmati dari Tuhan di dalam hidup. Ya. Kalau kalau itu kering, tulis yang kering itu, kan? Tulis yang kering itu ya tulis, gitu. Nah, makanya saya kasih malah itu ya, ya, malah itu. Kalau saudara lihat itu udah ada read more atau apa baca lebih lanjut, saudara kepanjangan tuh renungannya. Mulai besok saya perhatiin ya, masih ada nggak yang read more gitu, gitu, ya. Saudara ngerti nggak maksud saya? Ngerti? Yang ngerti ngangguk, enggak? Oh, itu ngerti kan? Itu jangan, ya. Itu saudara kalau aduh, aku perhatiin ya, jangan sampai itu, jangan sampai, ya. Kalau nih ya, kalau sampai lebih panjang dari itu, kirim 2 WA, kirim 2 WA, oke? Potong, kirim 2 WA. Lebih panjang dari 2 WA, kirim 3 WA. Buat poin gitu, ya. Oke? Nah, itu adalah kesaksian dari apa? Dari cara engkau bertanggung jawab untuk apa? Untuk menang dalam perlombaan yang diwajibkan, untuk menang dalam pertandingan iman. Ya, amin. Kita doa ya Bapak, kami mengucap syukur firman-Mu berbicara kepada kami, tapi sekalipun selesai di sini secara waktu, tetapi hamba percaya bahwa terus berbicara kepada kami. Singkapkan, Roh Kudus, Engkau tolong kami supaya kami dibawa ke dalam seluruh kebenaran itu. Kami dapat melihat Engkau hadir di dalam kehidupan kami, yaitu kasih-Mu yang besar, sehingga dari sana kami bisa terus melihat bagaimana kami hidup sama seperti putramu Yesus Kristus telah hidup, yang telah lebih dahulu meninggalkan jejak-jejak yang sempurna bagi kami. Terpujilah Engkau, Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam putramu Kristus Yesus kami datang kepadamu. Saudara yang percaya, yang bersuka cita bersama dengan saya katakan amin. 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 Terima Ya, kasih Pak. ya Terima teman-teman. kasih, Bapak. Ya. Terima kasih Pak. Shalom, selamat malam. Shalom. Halo. Sebelum penutup saya bacakan satu ayat dulu supaya kita berpisah. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Puji Tuhan. Jadi kita taat karena hubungan, karena mengasihi Tuhan. Salam, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ketemu sampai besok. Halo. Terima kasih Pak Tadus. Ya, Masih Pak Tadus. ya, salam semuanya.